Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 hendak mempresentasikan mengenai analisis empiris permintaan agregat dengan Pak Didin Fatihudin sebagai dosen pengampu. Adapun poin-poin yang akan dibahas dalam pembahasan kali ini, yang pertama yaitu pandangan secara garis besar mengenai analisis permintaan agregat. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kurva analisis permintaan agregat. Dan yang ketiga yaitu studi kasus. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami akan memperkenalkan diri sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najma Zahira dengan NIM 20201221021091. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Syarina Rahmawati dengan nomor NIM 202012211153. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 2019122122. Permintaan agregat atau agregat demand adalah jumlah total dari barang-barang yang diminta dalam suatu perekonomian. Permintaan agregat sendiri menjelaskan hubungan antara jumlah output yang diminta pada tingkat harga agregat, sehingga permintaan agregat menunjukkan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli orang pada setiap tingkat harga tersebut. Dalam analisisnya, biasanya keseimbangan pasar terjadi pada perpotongan antara penawaran agregat yang sering dilambangkan dengan AS dengan permintaan agregat yang dilambangkan dengan AD, yang nantinya menentukan besarnya jumlah output total dan harga keseimbangan di pasar. Keseimbangan ekonomi makro merupakan gabungan dari semua harga dan jumlah barang, di mana semua penjual dan pembeli merasa puas dengan transaksi tersebut. Dalam permintaan agregat dapat disajikan dalam bentuk kurva yang dapat mengabarkan berbagai jenis barang atau jasa, di mana pembelian tersebut dilakukan secara kolektif dengan harga pada tingkat tertentu. Kurva tersebut juga tidak lepas dari berbagai faktor yang membuat dapat bergeser. Berikut beberapa hal yang mempengaruhi pergeseran kurva yang permintaan agregat. A. Perubahan tingkat konsumsi. Perubahan tingkat konsumsi yang menjadikan masyarakat lebih sadar untuk menabung sehingga mengurangi pengeluaran untuk konsumsi. Selain itu, pengaruh kenaikan pajak juga menurunkan tingkat konsumsi masyarakat. B. Perubahan tingkat investasi. Perubahan tingkat investasi yang bisa meningkatkan karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, misalkan kebijakan insentif pajak. Hal ini yang akan menjadikan alokasi dana investor untuk berinvestasi menjadi meningkat. Faktor tersebut akan memberikan pergerakan kurva permintaan agregat bergeser ke kanan. C. Perubahan pengeluaran belanja pemerintah. Perubahan pengeluaran pemerintah terkait dengan pengeluaran belanja pemerintah dapat berpengaruh langsung dalam menurunkan permintaan agregat. Misalkan pembangunan infrastruktur yang akan mempengaruhi tingkat permintaan pada suatu jenis barang yang berkaitan dengannya. D. Perubahan ekspor neto. Faktor yang satu ini merupakan faktor lain yang mempengaruhi perubahan kurva permintaan agregat, di mana terjadi ekspor pada keadaan harga berapapun yang mengakibatkan pergeseran kurva. Penerapan kebijakan pembatasan berskala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk mencegah penyebaran pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Evolusi penyakit dan dampak ekonominya sangat tidak pasti, sehingga sulit bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan respon kebijakan makroekonomi yang tepat.
Kondisi demikian juga menyebabkan kegiatan produksi menurun atau bahkan beberapa sektor mengalami pemberhentian. Kesulitan yang dihadapi perusahaan tersebut timbul lantaran adanya pembatasan gerakan masyarakat atau yang kita kenal dengan pembatasan sosial berskala besar. Selanjutnya yang terjadi ialah supply shock dan demand shock secara bersamaan. Ketika sektor manufaktur hulu ke hilir telah berdampak, maka pengaruhnya cukup signifikan kepada sektor-sektor lainnya. Ekonom Faisal Basri menyebutkan bahwa kurva agregat supply telah mengalami pergeseran ke arah kiri atau bawah. Ia juga menambahkan bahwa semua negara telah menetapkan anggaran yang cukup besar dengan menghadapi pandemi COVID-19, khususnya dalam sektor usaha. Kemudian secara teori, penawaran agregat atau dikenal juga sebagai output total merupakan total penawaran barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian pada harga keseluruhan tertentu dalam periode tertentu. Lalu, ini diwakili oleh kurva penawaran agregat yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah output yang tersedia pada perusahaan. Kemudian yang kelima, biasanya ada hubungan positif antara penawaran agregat dan tingkat harga. Jika seseorang mempresentasikan permintaan agregat secara grafis, jumlah agregat barang dan jasa yang diminta diwakili pada sumbu horizontal, dan tingkat harga keseluruhan dari keseluruhan keranjang barang dan jasa diwakili pada sumbu vertikal. Kurva permintaan agregat, seperti kebanyakan kurva permintaan pada umumnya, miring ke bawah dan kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, permintaan naik atau turun sepanjang kurva karena harga barang dan jasa naik atau turun. Juga kurva dapat bergeser karena perubahan jumlah uang beredar atau karena harga barang dan jasa naik atau mengalami penurunan tarif pajak. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan baik dari segi materi, penjelasan maupun prakata, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.